Rina Pratiwi berdiri tegak di tengah ruang tamu rumah mewah keluarganya di kawasan Menteng, Jakarta. Dengan suara tegas meski tangannya gemetar, ia menggenggam erat tangan Lestari di depan seluruh anggota keluarga besar yang berkumpul untuk acara ulang tahun ayahnya yang ke-65. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, hari ini kami ingin mengumumkan sesuatu yang penting. Lestari dan saya akan menikah. Kami saling mencintai sebagai pasangan sesama jenis. Udara langsung membeku. Bapak Wijaya, pemilik konglomerat properti Wijaya Group, bangkit dari kursi singgasananya dengan wajah merah padam, tangannya merobek surat wasiat yang baru saja dibacakan notaris tadi pagi. Kau bukan lagi anakku. Kau diusir dari daftar warisan mulai detik ini, jeritnya menggema sampai ke taman belakang. Ibu Rina pucat pasi, tangannya menutup mulut sementara kakak laki-lakinya, Budi, langsung berdiri dan menunjuk Lestari dengan tatapan penuh kebencian. Kau bawa malu besar ke keluarga ini, Rina. Adat Jawa kita tidak pernah menerima hal seperti ini. Malam itu rumah besar yang biasanya penuh tawa menjadi kuburan sunyi. Rina dan Lestari duduk di kamar kecil yang dulu milik pembantu, tas mereka sudah dikemas paksa oleh pelayan. Rina menatap foto keluarga di dinding, air matanya jatuh tanpa suara. Ia ingat betapa bangganya ayah dulu saat ia lulus cum laude dari Universitas Indonesia dan langsung diangkat sebagai Direktur Pemasaran Wijaya Group. Kini semuanya lenyap hanya karena satu kalimat jujur. Lestari, dokter muda di rumah sakit swasta ternama, memeluk Rina dari belakang. Kita bisa mulai dari nol, Rin. Aku di sampingmu. Tapi Rina tahu, mulai dari nol di Jakarta bagi anak konglomerat yang diusir bukanlah pilihan mudah. Media sudah mulai berhembus. Ponsel Rina berdering tanpa henti, headline pertama muncul di portal berita, Putri Wijaya Group umumkan pernikahan sesama jenis, keluarga diam 1000 bahasa. Keesokan paginya, Rina datang ke kantor pusat Wijaya Tower di Sudirman dengan harapan bisa bicara empat mata dengan ayah. Security menghentikannya di lobi. Mbak Rina, Bapak sudah instruksikan Anda tidak boleh masuk lagi. Rina berdiri seperti patung di depan gedung kaca tinggi yang dulu ia anggap rumah kedua. Rekan kerjanya menunduk menghindar, beberapa berbisik di belakang. Sore harinya, notaris datang ke apartemen kecil Lestari di Kemang yang kini menjadi tempat tinggal mereka. Surat resmi pengusiran dari daftar warisan sudah ditandatangani, termasuk pembatalan saham Rina sebesar 15%. Ini tidak bisa diganggu-gugat, Mbak. Kecuali Bapak Wijaya sendiri yang mengubahnya, kata notaris pelan. Rina merasa dunianya runtuh. Karirnya, rumah, bahkan nama baik yang selama ini ia jaga demi keluarga, semuanya hilang dalam satu malam. Malam berikutnya, Budi menelepon dengan suara dingin. Kau sudah menghancurkan reputasi keluarga, Rina. Ibu masuk rumah sakit karena stres. Jangan pernah muncul lagi di depan kami. Rina duduk di lantai apartemen, tangisnya pecah. Lestari memegang bahunya tanpa kata, tapi Rina tahu ini baru permulaan. Di luar jendela, lampu-lampu Jakarta berkelap-kelip seperti tak peduli dengan penderitaan dua perempuan yang hanya ingin hidup jujur. Rina mengusap air mata, mengambil keputusan pertama yang berat. Besok kita ke pengacara, Tari. Aku tidak akan diam saja. Lestari mengangguk, tapi di matanya ada bayang ketakutan yang ia coba sembunyikan. Konflik baru saja dimulai,
dan keluarga Wijaya tidak pernah main-main dengan kehormatan mereka. Pagi berikutnya, pengacara yang direkomendasikan teman Lestari menerima mereka di kantor kecil di kawasan Kuningan. Kasus seperti ini sulit dimenangkan di Indonesia, Mbak Rina. Hukum kita belum mengakui pernikahan sesama jenis, apalagi kalau keluarga sudah memutuskan secara internal, jelas Pak Andi sambil membaca dokumen warisan. Rina menggigit bibir. Tapi saham itu hak saya sejak lahir. Saya bekerja keras 12 tahun untuk perusahaan ini. Pengacara menghela napas. Kita bisa coba gugat atas dasar diskriminasi, tapi media akan membesar-besarkan. Keluarga Anda punya pengaruh besar di kalangan pengusaha dan pejabat. Sore harinya, berita meledak di semua portal. Skandal di keluarga Wijaya Group, putri sulung diusir karena cinta sesama jenis. Foto Rina dan Lestari yang diambil diam-diam saat acara ulang tahun langsung jadi headline. Ponsel Rina terus berdering, tante-tante dari pihak ibu menelepon sambil menangis. Kau bikin ibu sakit, Rin. Pulanglah, minta maaf ke bapak. Rina menolak. Ia tahu, minta maaf berarti mengingkari diri sendiri. Malam itu, mereka berdua duduk di balkon apartemen kecil, memandang lampu kota. Lestari bercerita tentang masa kecilnya di Surabaya, bagaimana ia selalu merasa berbeda tapi tak pernah berani bicara. Kau memberi aku keberanian, Rin. Tapi aku takut kehilanganmu. Rina memeluknya erat. Kita tidak akan kehilangan apapun lagi selain yang sudah diambil. Keesokan paginya, Budi datang ke apartemen tanpa pemberitahuan. Wajahnya tegang. Rina, kau harus mundur dari tuntutan. Ibu sekarang di ICU. Dokter bilang stres berat bisa atal. Rina membeku. Ia ingat ibunya yang selalu membelanya diam-diam saat kecil. Ini bukan salahku, Bud. Ini salah ayah yang lebih memilih nama baik daripada anaknya sendiri. Budi tertawa sinis. Nama baik. Kau tahu berapa kontrak yang batal karena skandal ini? Wijaya Group rugi puluhan miliar. Dan kau masih bicara tentang hak. Pintu ditutup keras. Rina duduk di sofa, tubuhnya gemetar. Lestari membawa segelas air hangat. Mungkin kita tunda dulu gugatan, Rin. Kasihan ibu. Rina menggeleng. Kalau aku mundur sekarang, aku kehilangan segalanya selamanya, Tari. Hari-hari berikutnya menjadi neraka. Rina diberhentikan secara resmi dari perusahaan lewat surat elektronik. Rekan-rekan lama tak ada yang berani menghubunginya. Media terus mengintai di depan apartemen. Suatu malam, saat mereka baru pulang dari rumah sakit menjenguk ibu yang masih koma, seorang wartawan menghadang. Mbak Rina, benar Anda dan Dr. Lestari sudah tinggal bersama sejak 2 tahun lalu. Rina menarik Lestari masuk tanpa jawaban. Di dalam, ia menangis lagi. Aku lelah, Tari. Tapi aku tidak bisa menyerah. Lestari mengusap punggungnya. Kita hadapi bersama. Besok kita ke notaris lagi, mungkin ada celah di wasiat lama kakek. Notaris senior yang menangani wasiat kakek Wijaya menerima mereka dengan wajah serius. Wasiat asli tahun 2018 memang memberi Anda 15% saham, Mbak Rina. Tapi Bapak Wijaya sudah mengubahnya kemarin pagi sebelum pengumuman Anda. Sekarang Anda tidak mendapat apapun. Rina merasa dunia berputar. Apakah ada wasiat lain?
Kakek pernah bilang kalau saya menikah, perusahaan tetap aman. Notaris menggeleng. Saya tidak boleh membocorkan, tapi Bapak Wijaya sedang sakit. Mungkin Anda harus bicara langsung. Malam itu, Rina memutuskan pergi ke rumah sakit tempat ayah dirawat karena tekanan darah tinggi. Di lorong ICU, ia bertemu Budi lagi. Jangan ganggu Bapak. Dia sudah cukup menderita karena kau. Rina mendorong kakaknya. Aku anaknya juga, Bud. Aku berhak tahu. Ayah terbaring pucat di ranjang, selang oksigen di hidung. Saat melihat Rina, matanya menyipit marah. Pergi. Kau sudah bukan bagian dari keluarga ini. Rina berlutut di sisi ranjang. Bapak, saya hanya ingin hidup jujur. Saya tetap mencintai Bapak, Ibu, dan perusahaan ini. Ayah menoleh ke arah lain. Cinta. Cinta seperti itu hanya membawa malu. Pergi sebelum aku panggil security. Di luar kamar, Lestari menunggu dengan mata sembab. Bagaimana? Rina menggeleng lemah. Mereka pulang dalam diam. Keesokan paginya, berita baru muncul. Wijaya Group resmi putus hubungan dengan putri sulung yang terlibat skandal. Saham perusahaan turun 8% dalam sehari. Rina duduk di meja makan apartemen, tangannya memegang surat pemutusan kontrak dari 2 klien besar. Karirnya sebagai konsultan properti independen yang baru mulai juga hancur. Lestari memasak nasi goreng sederhana. Kita bisa pindah ke Surabaya, Rin. Aku masih punya keluarga di sana. Rina tersenyum pahit. Dan membiarkan mereka menang. Tidak, Tari. Aku harus bertarung. Sore harinya, tante dari pihak ibu datang ke apartemen. Rina, ibu sadar tapi menangis terus. Dia bilang kalau kau mau minta maaf secara terbuka di media, mungkin Bapak mau pikir lagi. Rina menggeleng tegas. Ma untuk apa, Tante? Untuk mencintai Tari. Aku tidak bisa bohong lagi. Tante pergi dengan wajah kecewa. Malam itu, Rina dan Lestari berbicara panjang. Kalau aku kalah, kita kehilangan segalanya. Tapi kalau aku menang, keluargaku mungkin hancur selamanya. Lestari memegang tangannya. Pilihan ada di tanganmu, Rin. Aku ikut apapun keputusanmu. Rina menatap langit malam Jakarta. Keputusan besar mulai terbentuk di hatinya. 2 minggu kemudian, kondisi ayah semakin memburuk. Dokter memberi tahu keluarga bahwa serangan jantung kedua bisa datang kapan saja. Rina menerima telepon dari Budi tengah malam. Datanglah ke rumah sakit. Bapak ingin bertemu sebelum terlambat. Rina dan Lestari bergegas. Di lorong ICU, seluruh keluarga sudah berkumpul. Saat Rina masuk, ayah mengangkat tangan lemah. Rina, duduklah. Suaranya hampir tak terdengar. Aku sudah menyiapkan wasiat baru. Notaris akan datang besok pagi. Rina memegang tangan ayah yang dingin. Apa yang Bapak ubah? Ayah tersenyum tipis, senyum pertama setelah berminggu-minggu. Kau akan tahu besok. Tapi ingat, perusahaan ini bukan milik satu orang. Ini milik keluarga. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Lestari memeluknya di sofa rumah sakit. Mungkin Bapak melunak, Rin. Rina menggeleng. Aku takut ini jebakan lagi. Pagi harinya, notaris datang dengan map tebal. Seluruh keluarga berkumpul di ruang tunggu IP.
Notaris membaca dengan suara jelas. Saya, Wijaya Pranoto, dalam keadaan sadar, mengubah wasiat terakhir saya. Saham Rina Pratiwi yang sempat dicabut dikembalikan sepenuhnya, begitu juga saham baru sebesar 10% untuk Lestari Sari sebagai pasangan sah Rina. Kendali operasional Wijaya Group diserahkan bersama kepada Rina Pratiwi dan Lestari Sari mulai hari ini. Ruangan langsung hening. Budi berdiri dengan wajah pucat. Ini mustahil. Bapak tidak waras. Ayah mengangkat tangan dari ranjang. Ini keputusan akhirku. Kalau kalian tidak setuju, perusahaan akan dijual keluar dan hasilnya dibagi rata. Rina terpaku. Lestari memegang tangannya erat. Kami terima, Pak. Ayah tersenyum lemah sebelum matahari terbenam. Jaga perusahaan ini. Jaga nama baik. Tapi yang terpenting, jaga hati kalian. Malam itu, berita baru meledak lagi. Wijaya Group serahkan kendali ke Putri Sulung dan pasangannya, skandal berubah jadi sejarah. Saham naik 12%. Tapi di balik kemenangan itu, Rina tahu harga yang harus dibayar. Budi tidak lagi bicara dengannya. Beberapa tante memblokir nomornya. Ibu masih di rumah sakit, menangis setiap kali melihat Rina datang. Bulan pertama sebagai pemimpin bersama terasa seperti perang saudara. Rina dan Lestari datang ke rapat direksi pertama dengan kepala tegak. Para direktur senior menatap mereka dengan campuran kagum dan jijik. Kami menghormati keputusan Bapak Wijaya, tapi pasar masih ragu, kata Direktur Keuangan. Rina menjawab tenang. Kami akan buktikan bahwa kami mampu. Target penjualan tahun ini naik 20% atau kami mundur. Lestari, meski bukan pengusaha, belajar cepat. Ia mengusulkan program kesehatan untuk karyawan, sesuatu yang selama ini diabaikan. Tapi di balik layar, Budi terus merongrong. Ia menelepon investor lama, membisikkan bahwa perusahaan sekarang dikuasai orang asing. Rina menemukan bukti bahwa Budi mencoba mengalihkan aset ke perusahaan baru. Konfrontasi terjadi di ruang rapat pribadi. Kau sudah dapat apa yang kau mau, Rina? Kenapa masih serakah, bentak Budi. Rina membalas dingin. Aku tidak serakah. Aku hanya ingin perusahaan tetap utuh, seperti yang Bapak inginkan. Malam itu, Lestari menangis di apartemen baru mereka di Pondok Indah. Aku merasa seperti penyelundup di sini, Rin. Semua mata memandangku aneh. Rina memeluknya. Kita bukan penyelundup. Kita keluarga sekarang. Tekanan semakin berat saat ibu pulang dari rumah sakit. Saat kunjungan pertama ke rumah besar, ibu memeluk Rina sambil menangis. Aku bangga padamu, nak. Tapi tolong jangan bawa Lestari ke acara keluarga dulu. Adat kita, Rina mengangguk pahit. Pengorbanan kecil demi ibu. Tapi di dalam hati, luka itu semakin dalam. Media terus mengikuti. Acara peresmian proyek baru Wijaya Tower di Bali menjadi ajang kontroversi. Beberapa tamu undangan membatalkan kehadiran karena tidak nyaman dengan pasangan direktur. Rina berdiri di panggung sendirian, Lestari menonton dari belakang panggung. Saat itu Rina sadar, kemenangan ini datang dengan harga yang sangat mahal. 6 bulan kemudian, Wijaya Group kembali stabil. Laporan keuangan menunjukkan pertumbuhan 18%. Rina dan Lestari duduk di balkon apartemen mewah yang baru mereka beli, memandang lampu Jakarta yang tak pernah padam.
Kita berhasil, Tari, kata Rina pelan. Lestari tersenyum, tapi senyumnya tak sampai ke mata. Ya, kita berhasil. Tapi keluargamu Budi masih tidak mau bicara. Ibu jarang telepon. Rina mengangguk. Ya ingat pemakaman ayah 2 bulan lalu. Hanya sedikit kerabat yang datang. Banyak yang memilih diam karena skandal yang tak pernah benar-benar hilang. Suatu sore, Budi datang tanpa diundang. Wajahnya lelah. Rina, aku minta maaf. Aku takut kehilangan segalanya. Tapi sekarang aku lihat, kau dan Lestari memang mampu menjalankan perusahaan lebih baik dariku. Rina memeluk kakaknya untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Kita masih keluarga, Bud. Lestari berdiri di belakang, tersenyum haru. Tapi malam itu, saat mereka berdua berbaring, Rina berbisik. Aku kehilangan banyak, Tari. Tapi aku tidak menyesal. Kini, setiap pagi Rina dan Lestari berangkat ke kantor bersama. Mereka menghadapi rapat, kontrak, dan tatapan curiga dengan kepala tegak. Kehormatan keluarga sudah terjaga, perusahaan berkembang, tapi luka di hati tetap ada. Rina sering bertanya-tanya di malam hari, apakah keputusan mengungkapkan cinta mereka benar-benar layak. Benarkah kejujuran tentang cinta sejati selalu harus dibayar dengan pengorbanan keluarga yang tak tergantikan?